Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sinta, NIM 86064826. Di sini saya akan mengerjakan mata pelajaran tugas filsafat ilmu pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 1, yaitu antologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan antologi. Antologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas dari objek yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. 1. Objek kajian. Antologi mempertanyakan apa yang ingin kita ketahui atau apa yang menjadi bidang telah suatu ilmu. Objek ini bisa berupa realitas fisik atau empiris yang dapat diindra maupun di realitas non-fisik, seperti kesadaran atau nilai. Kedua, hakikat realitas. Antologi menetapkan asumsi dasar tentang objek tersebut. Misalnya, apakah alam semesta ini bergerak secara mekanis dan teratur, ataukah penuh dengan ketidakpastian. Selanjutnya akan membahas tentang epistemologi. Secara antologi menetapkan bahwa yang dikaji epistemologi membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar tentang objek. Pertama, metode ilmiah. Epistemologi mempertanyakan bagaimana proses yang memungkinkan ditimbangnya pengetahuan yang berupa dalam sense modern. Modern yang digunakan adalah metode ilmiah yang menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif. 2. Pengujian kebenaran. Epistemologi juga merumuskan kriteria untuk menguji apakah suatu pengetahuan itu benar atau valid. Kebenaran ilmiah diuji melalui korespondensi atau sesuai dengan fakta lapangan. Selanjutnya tentang aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. 1. Etika dan bebas nilai. Aksiologi mempertanyakan untuk apa ilmu tersebut digunakan dan apakah ilmu harus bebas nilai. Tujuan ilmiah. Di sini dibahas tanggung jawab sosial dan moral seorang ilmuwan. Ilmu tidak boleh diciptakan hanya demi ilmu itu sendiri atau seni untuk seni. Selain harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, menjaga kelestarian alam, dan mengunjungi tinggi harkat kemanusiaan. Namun, jika objeknya adalah perilaku sosial manusia atau non-fisik, maka metode yang relevan adalah wawancara mendalam atau kuesioner. 2. Epistemologi menghasilkan produk untuk aksiologi. Proses metodologis yang valid atau epistemologi akan menghasilkan teori dan teknologi baru. Produk ilmiah ini kemungkinan diserahkan kepada wilayah aksiologi untuk dinilai kelayakannya dan ditentukan arah pemanfaatan bagi masyarakat. 3. Aksiologi mengontrol antologi. Nilai dan etika membahas apa saja yang boleh dan tidak boleh dijadikan objek penelitian. Sebagai contoh, demi alasan kemanusiaan dan etika, cloning manusia seutuhnya dilarang untuk dijadikan objek eksperimen ilmiah. Meskipun secara epistemologi hal ini sangat mungkin dilakukan. Jadi, kesimpulan dari 3 materi tersebut adalah tanpa antologi, ilmu kehilangan arah dan kejelasan tentang apa yang sedang dipelajari. Tanpa epistemologi, ilmu akan kehilangan kredibilitas dan terjerumus menjadi sekadar mitos atau opini karena tidak memiliki metode pembuktian yang valid. Tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi kekuatan destruktif yang membahas bagi peradaban manusia. Ketiganya
Keterkaitan ketiganya sebagai pondasi filsafat ilmu. Ketiga pilar ini tidak dapat berdiri sendiri. Mereka adalah satu kesatuan yang membentuk lingkaran proses ilmiah yang utuh. 1. Antologi menentukan arah. Epistemologi. Apa yang menjadi objek kajian atau antologi, yang menentukan metode apa yang harus digunakan untuk mengkaji epistemologi. Misalnya, jika objek kajian adalah sel biologi atau fisik, maka metode yang digunakan adalah pengamatan mikroskopis dan eksperimen labor. Jadi, kesimpulan dari materi ketiganya adalah tanpa antologi, ilmu kehilangan arah dan kejelasan tentang apa yang sedang dipelajari. Tanpa epistemologi, ilmu akan kehilangan kredibilitas dan terjerumus menjadi kesadaran mitos atau opini karena tidak memiliki metode pembuktian yang valid. Tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi kekuatan destruktif yang berbahaya bagi peradaban manusia. Ketiganya bersinergi memastikan ilmu pengetahuan tetap rasional, empiris, sistematis, dan bermanfaat. Jadi, itulah materi dari antologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.